Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kami datang sekaligus juga kami membawa bantuan sosial yang sekiranya bisa meringankan beban daripada musibah yang ditimbulkan kepada saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang ada di sini. Khususnya di wilayah kerja kami ini untuk posyandu itu ada 6 posyandu ya yang masih ini menjadi sasaran dengan sebanyak 269 sasaran. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Peduli terhadap warga terdampak kebakaran di Kelurahan Lipu, Polres Bau-Bau distribusikan bantuan sosial. Sebanyak 269 orang balita, ibu hamil dan ibu menyusui akan menjadi sasaran penerima program makan bergizi gratis di kota Bau-Bau. Tersebar di 6 posyandu wilayah kerja Puskesmas Wajo. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 31 Januari 2025. Kita ke berita yang pertama, peduli terhadap warga terdampak kebakaran di Kelurahan Lipu, Polres Bau-Bau distribusikan bantuan sosial. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Sebagai manusia saling tolong-menolong dengan bantuan sosial atau bansos, terjadi musibah menjadi kebiasaan positif yang masih dilestarikan di kota Bau-Bau. Pasca insiden kebakaran yang terjadi di Kelurahan Lipu Jumat malam 25 Januari, banyak kelompok masyarakat menyatakan simpati dan empatinya terhadap musibah yang menimpa para korban. Warga pun menunjukkan simpatinya dengan beriringan datang ke posko bantuan korban kebakaran di lokasi kejadian dengan membawa beragam bantuan sosial seperti sembako, uang tunai, pakaian hingga perabotan rumah tangga. Aksi kemanusiaan ini menjadi bukti nyata semangat gotong royong masih sangat kuat di kota Bau-Bau. Pada Kamis 30 Januari 2025, Polres Bau-Bau bersama jajarannya turut serta membawa bantuan dalam bentuk sembako yang diserahkan langsung kepada para korban yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Sebelum penyerahan bantuan, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk didampingi para pejabat utama berdialog bersama para korban untuk menampung asa mereka agar mendapatkan keadilan atas insiden tersebut. Sebagai wujud kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami yang tertimpa musibah kebakaran di Lipu, kami datang sekaligus juga kami membawa bantuan sosial yang sekiranya bisa meringankan beban daripada musibah yang ditimbulkan kepada saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang ada di sini. Dan juga saya, Kapolres Bau-Bau juga langsung bertemu dengan para korban kebakaran, bertatap muka langsung, kira-kira ada aspirasi yang sudah diberikan kepada saya oleh warga yang terdampak daripada kebakaran ini. Ya, semoga saja saya bisa untuk menjembatani dan merealisasi hal tersebut. Menanggapi permintaan warga, Kapolres Bau-Bau menyatakan komitmennya untuk membantu para korban sesuai dengan kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum. Kapolres Bau-Bau berharap kehadiran aparat kepolisian dalam momen ini memberikan semangat dan harapan baru bagi para korban untuk bangkit kembali pasca musibah. Aksi solidaritas dari berbagai pihak diharapkan para korban dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Adapun bantuan yang diberikan Polres Bau-Bau berupa kebutuhan sembako seperti beras kemasan 5 kg dan bantuan kebutuhan dapur lainnya diantaranya minyak goreng dan gula yang dikemas dalam dus. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Tragedi kebakaran yang melanda warga Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Jumat malam 25 Januari 2025 menyisakan luka mendalam bagi 5 kepala keluarga yang terdampak. Insiden nahas ini menghanguskan 4 rumah, 2 diantaranya ludes tanpa sisa, sementara 2 rumah batu hanya menyisakan dinding penuh jelaga serta atap yang tak lagi layak digunakan. Total kerugian materi pendataan kelurahan setempat diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Lamudi 43 tahun, salah satu korban kebakaran, mengungkapkan harapan besar agar rumah-rumah mereka dapat kembali dibangun. Bersama korban lainnya, ia meminta adanya ganti rugi atas kehilangan tempat tinggal mereka akibat kebakaran yang diduga bermula dari ledakan dari ledakan mobil pick-up bermuatan bahan bakar minyak BBM yang terdampar di depan rumah mereka.
Bagi para korban, rumah bukan sekedar bangunan, tetapi juga tempat bernaung dan menata kehidupan yang kini harus mulai kembali dari nol. Sehari pasca kejadian, bantuan sosial dari berbagai lapisan masyarakat terus mengalir. Para korban bersyukur atas simpati dan empati masyarakat. Namun, harapan terbesar para mendapatkan keadilan dalam bentuk penggantian rumah yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Asa ini semakin menguat seiring dengan kunjungan pihak pemerintah mulai dari lurah, camat hingga kepala daerah yang meninjau lokasi kejadian dalam beberapa hari terakhir. Permintaan para korban juga telah disampaikan langsung kepada Kapolres Bau-Bau KBP Bungi Masukan Misalayuk saat berdialog dengan warga yang terdampak. Para korban berharap ada kebijakan konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan solusi atas musibah yang mereka alami. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebanyak 269 orang balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan menjadi sasaran penerima program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau, tersebar di 6 posyandu wilayah kerja Puskesmas Wajo. Mengenai hal itu, Hairul Mulko melaporkan. Ada 6 posyandu ya yang ini menjadi sasaran dengan sebanyak 269 sasaran. Jadi di dalamnya ada ibu hamil. Pemberian program makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau yang rencananya akan di-launching pada awal Februari 2025 mendatang di Kecamatan Murhum tidak hanya menyasar pelajar namun juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang porsi pembagiannya 90% anak sekolah dan 10% lainnya adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kepala UPTD Puskesmas Wajo Arni Maruju kepada RRI Kamis menyebutkan jumlah penerima sasaran untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui itu semuanya berjumlah 269 orang. Jadi untuk sasaran makan bergizi gratis selain di sekolah-sekolah ya, untuk di puskesmas khususnya di wilayah kerja kami ini untuk posyandu-posyandu itu ada 6 posyandu ya yang masih ini menjadi sasaran dengan sebanyak 269 sasaran. Jadi di dalamnya ada ibu hamil, ada ibu menyusui, kemudian juga ada anak balita di situ. Arni Maruju mengakui berdasarkan data dari posyandu, sebanyak 269 orang sasaran tersebut belum menjangkau seluruh balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah kerjanya. Namun jumlah tersebut merupakan ketentuan dari Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program makan bergizi gratis. Tadinya kita membagi rata satu posyandu dengan jumlah 269 ini ya, kita rata-ratakan 45 orang satu posyandu itu untuk sasarannya, tetapi kita melihat lagi ternyata sasaran yang di posyandu sana agak sedikit, jadi kita kurangi, kita tambahkan di posyandu yang banyak sasarannya yang aktif, terutama di posyandu. Dan mungkin terus terang belum menyentuh semuanya ya, seluruh sasaran kami ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Arni berharap program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau dapat terlaksana dengan segera dan tidak lagi dilakukan penundaan, sebab realisasi MBG ini sudah sangat dinantikan oleh para sasaran program, apalagi di sejumlah daerah sudah lebih dulu melaksanakan program nasional ini. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau kembali menggelar operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di sejumlah lokasi strategis di Kota Bau-Bau pada Rabu malam. Operasi yang sebelumnya juga digelar pada Selasa malam 28 Januari ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah Kota Bau-Bau nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perda nomor 3 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Operasi kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Bau-Bau,
Halil mengungkapkan dalam operasi ini pihaknya memberikan himbauan dan teguran secara humanis kepada para pedagang agar tidak lagi menjual barang dagangan di badan jalan dan trotoar yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ia menjelaskan penertiban ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan akibat pedagang yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peduli terhadap warga terdampak kebakaran di Kelurahan Lipu Polres Bau-Bau distribusikan bantuan sosial. Sebanyak 269 orang balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan menjadi sasaran penerima program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau, tersebar di 6 posyandu wilayah kerja Puskesmas Wajo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Captain pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id dan Captain pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Rizka Rina, terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.